Hai semuanya, jumpa lagi sama Mimin Mofikro. Gimana kabar kalian? Mimin doain semoga kalian sehat dan selalu bahagia ya. Nah, di kesempatan kali ini, Mimin bakal ceritain sebuah film berjudul Evan Almighty. Film ini sudah cukup lama, dirilis pada tahun 2007, mengisahkan tentang kehidupan seorang pria papan atas yang kehidupannya berubah drastis. Dia mendapatkan perintah dari Tuhan untuk membuat sebuah bahtera raksasa seperti Nabi Nuh. Nah, gimana cerita lengkap dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita gas ke plot filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang presenter televisi yang kini sudah sukses menjadi politisi berjabatan tinggi di Amerika Serikat. Dia bernama Evan Baxter. Karena kini dia sudah sukses menjadi politisi berjabatan tinggi, kini dia dan keluarganya pindah rumah ke kawasan perumahan mewah. Hal itu, dia lakukan demi menjaga image dirinya sebagai politisi. Evan merupakan seorang yang tidak suka dengan binatang. Menurutnya, binatang hanya akan mengotori rumahnya saja. Selain itu, dia adalah seorang pria perfeksionis. Dia sangat memilih-milih untuk isi furnitur rumahnya. Walaupun begitu, dia sangat penyayang bagi keluarganya. Kini dia dan keluarganya tinggal di sebuah rumah yang sangat nyaman. Di dekatnya terdapat sungai dengan bendungan yang sangat besar dan tinggi. Di malam harinya sebelum tidur, dia berdoa kepada Tuhan agar pekerjaannya lancar, dan dia bilang kepada Tuhan bahwa dia terjun ke dunia politik agar dapat mengubah dunia menjadi lebih baik. Keesokan paginya Evan terbangun. Jam bekernya berbunyi, tepat pukul 6:14. Padahal saat malam hari, dia mengaturnya untuk berbunyi pukul 7 pagi. Dia pun bersiap-siap untuk pergi ke kantornya. Saat dia keluar pintu rumah untuk pergi kerja, dia terkejut karena mendapatkan paket yang besar dengan packing kayu. Awalnya dia mengira bahwa paket itu milik istrinya. Namun, istrinya bilang bahwa dia tidak membeli sesuatu, sehingga paket ini bukanlah milik istrinya. Karena sangat penasaran, Evan pun membuka paket kayu itu. Dia sangat heran, karena ternyata isi dari paket tersebut adalah alat pertukaran kayu yang sangat lengkap. Dia pun sempat mengira bahwa paket ini salah kirim. Namun, karena dia bergegas pergi kerja, dia pun meninggalkan begitu saja paket itu di rumahnya, dan langsung meluncur ke kantornya. Di kantor barunya, dia langsung memiliki sebuah pekerjaan. Dia mendapatkan tugas rancangan undang-undang oleh stafnya. Dia meminta agar Evan membaca tumpukan kertas ini dengan cepat, sehingga mereka dapat dengan cepat mengesahkan isi rancangan undang-undang tersebut, dan mereka dapat mengubah dunia. Saat itu Evan menolaknya untuk membaca semua tugasnya itu, karena dia sudah berjanji dengan keluarganya untuk mendaki gunung bersama. Evan kemudian pulang ke rumahnya. Namun, karena telat cukup lama, anak-anaknya ngambek karena Evan telat, sehingga rencana mereka semua gagal berantakan. Keesokan harinya, Evan kembali dibangunkan oleh jam bekernya, tepat pukul 6:14 kembali. Dari dalam kamar, dia melihat ada sebuah truk yang mengirimkan balok kayu di depan rumahnya. Saat ditemui, supir truk menyerahkan sebuah kertas kepada Evan. Evan kemudian menghubungi nomor yang ada pada kertas tersebut. Dia menanyakan perihal kiriman kayu yang ada di depan rumahnya itu. Saat sedang menelpon nomor itu, dia juga melihat berita yang ada di televisi. Dia melihat tulisan Genesis dan angka 6:14 kembali. Dia pun teringat dengan kitab suci agamanya, yang berisikan perintah untuk membuat sebuah perahu dari kayu dan tikus tanah. Dan secara kebetulan, paket itu juga berisi kayu dan bergambarkan tikus tanah. Dia kemudian keluar rumah, dan dia terkejut karena di atas paket kayunya itu ada seorang kakek-kakek. Kakek itu mengatakan bahwa dia yang mengirim semua paket pada Evan, dan dia menyuruh Evan untuk membuat sebuah bahtera raksasa. Karena merasa konyol, Evan pun mengabaikan perintah dari kakek tersebut. Namun, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi kepada Evan. Di dalam mobil saat Evan berangkat ke kantornya, tiba-tiba kakek yang tadi sudah ada di dalam mobilnya. Tidak hanya di mobil, kakek tersebut juga menjadi siapa saja di sekeliling Evan, dan tetap memerintahkan Evan untuk membuat sebuah bahtera. Sesampainya di kantor, dia juga kembali dihantui dengan angka 6 dan 14.
Contohnya, dia mendapatkan sekretaris baru, yang di belakang nomor teleponnya angka 614. Kemudian, dia juga mendapatkan sebuah mobil dinas, yang plat nomornya bertuliskan Gen 614. Saat dia dalam acara sumpah kongres, dia masih tetap dihantui oleh kakek berambut putih tadi, dan kejadian itu membuat Evan pingsan. Bahkan, saat dia dirawat oleh dokter yang merawatnya, ternyata juga kakek-kakek berambut putih. Rasa penasaran Evan semakin menjadi-jadi. Dia pun mulai mencari di internet tentang kakek-kakek tadi dan bahtera yang diperintahkan untuk dibuatnya. Pagi harinya saat dia akan pergi ke kantor, kejadian aneh kembali terjadi. Dia terus-menerus diikuti oleh sepasang hewan-hewan. Bahkan, saat dia sudah masuk ke dalam kantornya, hewan-hewan terus mengejarnya dan hinggap di tubuhnya. Rekan kerjanya sangat terkejut dengan kejadian yang dialami oleh Evan tersebut. Karena merasa stres, Evan pun memutuskan untuk pulang lebih awal ke rumahnya. Di perjalanan menuju ke rumahnya, terdapat sepasang kambing di dalam mobilnya. Bahkan ada sepasang banteng yang menghadangnya di tengah jalanan perkotaan. Mobilnya juga dihinggapi oleh banyak hewan-hewan yang terus berdatangan. Saat sampai di rumah, dia kembali ditemui kakek-kakek tadi. Kakek itu memperlihatkan pada Evan akan keindahan alam sebelum manusia merusaknya. Evan bertanya, kenapa kakek itu memilih dirinya untuk menjadi sang pembuat bahtera. Kakek itu pun menjelaskan bahwa Evanlah yang memiliki misi merubah dunia, dan Evan selalu berbuat kebaikan yang akan menolong dirinya dan dunia. Kakek itu kemudian memberikan sebuah buku pada Evan. Buku itu berisi tentang cara membuat bahtera. Kakek itu juga mengatakan bahwa beberapa waktu ke depan akan terjadi banjir yang sangat dahsyat. Keesokan harinya, dia kembali terbangun tepat pukul 6:14 pagi. Dia sangat terkejut, karena kini dia terlihat berbeda. Jika sebelumnya dia tidak memiliki jenggot, dalam waktu semalam, jenggotnya sudah tumbuh panjang. Dia langsung mencoba mencukur jenggotnya tersebut. Namun secara ajaib, jenggotnya langsung tumbuh panjang kembali setelah dicukur. Evan juga dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita. Dia memberitahukan bahwa Evan sudah membeli 8 kafling tanah yang ada di dekat rumahnya secara lunas. Tanah tersebut yang akan dia gunakan untuk membangun bahtera raksasa. Evan yang kini mulai percaya dengan perintah dari kakek berambut putih, kemudian memulai pembangunan bahtera. Dalam pembangunan itu, dia dibantu oleh ketiga anaknya. Beberapa waktu pun berlalu. Dia kembali ngantor lagi. Saat di kantor dan ngobrol dengan atasannya, ikan yang ada di dalam akuarium selalu mendekat dengan Evan. Hal itu membuat atasannya sangat heran dengan Evan. Saat Evan pulang ke rumah dan selesai mandi, dia dikejutkan dengan sebuah pakaian berbentuk seperti jubah Nabi Nuh, yang tiba-tiba sudah tergantung di depan kamar mandinya. Terdapat secari kertas, yang isinya adalah perintah agar Evan selalu menggunakan jubah itu. Evan kemudian menuju ke ruang makan untuk makan bersama keluarganya. Anak dan istrinya sangat heran. Evan mengatakan pada keluarganya bahwa bahtera yang mereka bangun harus selesai pada tanggal 22 September di tengah hari. Istrinya meminta penjelasan kepada Evan tentang kejadian aneh yang dialami oleh Evan. Evan kemudian menjelaskan bahwa dia diperintahkan untuk membuat bahtera seperti Nabi Nuh karena akan terjadi banjir yang sangat besar, dan dia harus menyelamatkan orang-orang dari banjir tersebut. Keesokan harinya, saat dia sedang menghadiri pertemuan petinggi negara, keanehan kembali terjadi. Awalnya, Evan memakai pakaian yang sangat rapi. Namun, tiba-tiba penampilannya berubah memakai jubah. Hewan-hewan kemudian juga datang kepada Evan saat pertemuan itu. Pertemuan yang disiarkan di televisi sontak membuat keluarga Evan heran dan terkejut saat menontonnya. Di dalam pertemuan itu, Evan langsung menjelaskan bahwa dirinya akan menyelamatkan mereka dari banjir yang akan terjadi.
Semua orang di pertemuan itu tidak menanggapinya, dan malah menganggap Evan gila. Istri dan anaknya yang malu karena kelakuan Evan tersebut, memutuskan untuk pergi dari rumah dan meninggalkan Evan. Istrinya yang galau kemudian pergi ke sebuah restoran. Di sana, dia ditemui oleh kakek berambut putih. Kakek tersebut menjelaskan kepada istri Evan bahwa kisah Nabi Nuh adalah sebuah kisah yang di dalamnya memiliki unsur keluarga dan cinta. Nabi Nuh beserta istrinya memasuki bahtera bersama untuk menyelamatkan umat manusia dari kemunahan. Begitu juga dengan hewan-hewan yang masuk ke dalam bahtera. Mereka masuk dengan pasangannya masing-masing. Mendengar penjelasan dari kakek itu, istri Evan pun sadar dan kembali kepada Evan untuk membantunya membuat bahtera. Beberapa waktu pun berlalu. Kini, bentuk bahtera sudah mulai terlihat sempurna. Di saat itu juga, rekan kerja Evan menemui Evan yang tengah membangun bahtera. Rekannya menawarkan kepada Evan agar Evan kembali ke kantor lagi dan mengatasi permasalahan Kongres Long yang melakukan korupsi pada pembangunan daerah. Namun Evan menolaknya. Dia memilih untuk fokus menyelesaikan bahtera itu. 22 September, hari yang dinantikan Evan pun tiba. Bahtera sudah 100% selesai. Secara ajaib, hewan-hewan beserta pasangannya masing-masing dengan sendirinya berdatangan dan masuk ke dalam bahtera. Evan juga mengajak semua orang masuk ke dalam bahtera untuk menyelamatkan diri dari banjir besar yang akan datang. Disinilah Evan dihina. Semua orang tidak mempercayainya dan menganggap kalau Evan sudah gila. Cuaca hari itu sangat cerah, sehingga menurut orang-orang akan sangat mustahil kalau akan terjadi banjir besar. Di saat bersamaan, Kongres Long datang dengan membawa alat berat. Dia berniat untuk menghancurkan bahtera yang sudah dibangun oleh Evan. Kongres Long kemudian menemui Evan dan meminta agar Evan mengakhiri kebohongan publiknya ini. Dia menawarkan kesempatan kepada Evan untuk kembali bergabung bekerja kembali bersamanya. Namun Evan menolak tawaran tersebut. Hal itu membuat Kongres Long marah dan langsung memerintahkan untuk menghancurkan bahtera itu. Tiba-tiba, awan mendung berwarna hitam mulai datang di atas kota. Evan menyuruh orang-orang untuk masuk ke dalam bahtera. Namun, tiba-tiba saja hujan kembali reda dan cuaca kembali cerah. Melihat itu, orang-orang kembali mencaci maki Evan. Evan teringat bahwa Kongres Long telah membendung sungai besar yang ada di atas perbukitan di kota itu. Air di bendungan itu kemudian bergejolak hebat, sehingga membuat bendungan tidak kuat menahan air tersebut. Bendungan pun hancur, membuat air langsung mengalir deras mengarah ke kota. Orang-orang langsung berlarian menuju ke bahtera. Mereka semua tidak menyangka bahwa bencana ini akan terjadi di saat mereka menghina Evan yang dirasa sudah gila. Bahtera pun diterjang banjir yang sangat dahsyat. Terbawa arus dengan sangat kencang, hingga terdapat sebuah jembatan di depannya. Evan kemudian berdoa kepada Tuhan, agar bahteranya ini dapat melewati jembatan itu. Tuhan pun menjawab doa Evan tersebut. Secara ajaib, datanglah gelombang tsunami yang sangat besar, membuat bahtera dapat meluncur melewati jembatan tersebut. Bahtera terus terbawa arus, hingga akhirnya berhenti tepat di depan Gedung Putih.
Evan pun berhasil menyelamatkan orang-orang yang sempat menghina dan mencaci maki dirinya. Kini, dia kembali menjadi anggota Kongres. Dia juga berhasil menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh Kongres Law. Di akhir film, diperlihatkan bahwa Evan menyelamatkan banyak orang karena niat kebaikan yang selalu dia bawa dalam hidupnya. Dia dan keluarganya hidup dengan bahagia. Mereka mendaki gunung yang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu. Kemudian, film pun berakhir. Itulah kisah film Evan Al-Mekdi. Pelajaran yang dapat kita ambil, janganlah meremehkan seseorang. Walaupun orang tersebut terlihat gila, belum tentu perbuatan yang kita lakukan benar. Dan belum tentu juga, orang yang kita lihat melakukan hal gila selalu salah. Berbuatlah baik kepada semua makhluk. Dan jangan lupa berdoa meminta kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Nah, menurut kalian, pesan apa lagi yang ada pada film ini? Dan seperti biasa, dari 1 sampai 10, berapa skor yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian video kali ini. Makasih ya udah nonton bareng sama Mimin. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin pamit. Dadah.